serat rumiyin kalau yang punya buku perbandingan bahan. Oke, ini penting. Ditulis Perbandingan bahan. Oke. 1 liter loh. 1 kilo. kejap 1 kilo. Jatuh Belerang. untuk perbandingan paling kecil mawon ya, kita menggunakan ukuran 1 kilo belerang. Kira 1 kilo belerang itu kapurnya harus gamping Pak ya. Karena kita harus menggunakan gamping itu karena kapur yang melalui proses oksidasi pembakaran. Itu 2 kilo. 1/2. Kapurnya belerangnya 1 kilo, kapurnya 2, airnya 10 liter. Okay. Pak, kapurnya itu yang baru atau Yang baru? yang namanya gampingnya mesti baru Itu kan masih kapur namanya banyak. Itu kan masih prosesnya itu kalau kena air kan langsung kemuk gitu. Jadi proses yang masih mengalami oksidasinya masih aktif. Itu yang paling bagus. Nggih. Cuma entan kula saranaken jangan sampai memegang yang sudah jadi ini dengan tangan terbuka. Karena ini sudah ada asam sulfatnya. Jadi reaksi kimia antara kapur dengan belerang itu rumusnya H2S. H2S dengan kalsium ditambah air nanti jadi kalsium oksida sama asam sulfat. Nah, asam sulfatnya itu kalau kena tangan bisa melepuh dan sakit Pak. Saya kemarin ya maksudnya kalau kita jangan sampai bersentuhan yang sudah jadi dengan kalau bisa nakar kita pakai sarung tangan. Plastik lah, taruh plastik. Asam sulfat itu pada rebutas. Asam sulfat itu asam sulfat dan sulfat itu keras Pak. Itu jadinya, kapur kalau dicampur belerang dengan air itu jadinya nanti pisahnya jadi asam sulfat. Terus kapur oksida plus asam sulfat. Kapurnya itu untuk apa? Untuk bahan nutrisi kapur sama pH tanah. Nah asam sulfat jadi fungsinya. Jadi obat jamur ini Pak. Nah ini bisa digunakan untuk macam-macam lah. Makanya seandainya jenengan badhe menggunakan untuk tanaman cabai yang kena antraknosa, petek nggih. Petek itu wonten kali nggih, petek basah sama petek kering. Niku jambure wonten kali. Namanipun Glosporium sama Polytotrichum. Dados lek petek niku basah niku namanipun Glosporium, dados nyonyot wonten buah ini. Petek basah namanipun antraknosa basah. Tapi kalau delemak atau napa borok niku namanipun Polytotrichum niku tanaman petek kering. Niku sama jamure namanya petek antraknosa. Oleh wong Jawa. Nah, niku mangke niki jenengan tambahi tembaga. Wonten sing murni, wonten sing campuran sulfat, sami mawon. Lek tak campuran sulfat namanipun lek yang itu mengenal terusi nggih. Terusi niku CuS4, niku warnane biru. Niku penggunaannya per tangki hanya 1 sendok teh. 1 sendok teh mawon per tangki. Per tangki, jangan terlalu banyak karena keras. Tembaga hidroksida, tembaga sulfatnya niku kalau dalam campuran ini jenengan mulai kok kenapa kok tidak dicampur langsung? Karena dicampurnya itu pada saat ditimbo, ini dicampur 100 mili, ini 100 mili, terus tembaga hidroksida 6 sendok teh. Itu sampai keras sekali untuk mengendalikan berbagai macam jamur. Jangan terus padi kena potong leher, itu ampuh sangat Pak. Sejenis nordok itu. Sederhana nordok kan. Nordok itu CuH, sana sulfat CuH. Tembaga hidroksida kalau nordok itu. Tapi kalau ini tembaga sulfat, sampai mawon kalau di air kan jadi bisa jadi CuOH juga. 10 mili. 100 mili. 100 mili. Jadi 1 liter itu nanti jadinya itu bisa untuk 1 tangki Pak. Karena sudah campur air banyak dalam proses pembuatannya. Niki murni Pak, niki murni hasil buatan jadinya ini bawahnya ini. Dan niki bisa untuk ngocor penyakit-penyakit yang ada di dalam tanah. Kan wonten bakteri Pseudomonas, layu niki, wonten Fusarium. Nggih, terus wonten akar gada, biasanya tanaman tomat niku wonten sing mentol-mentolan anu niki. Niku lah akare Pak, akare mentol-mentol niku jamur Plasmodium brassicae namanya. Terus niku saged diatasi pakai ini. Iki dikocorkan, dicampur air, dikocorkan pakai kempu kocor. Itu bisa mengendalikan jamur Fusarium, jamur Plasmodium, bakteri Pseudomonas saged layu. Jangan wonten sing nanti tanam kelompok ganggu sinten? Wah, lha niki pakas. Nah, kalau tangan
Layu ini kan sampai kali. Langsung betul Pak. Kali satu dari fusarium jamur, satu dari bakteri. Tandanya pripun tandanya? Bisa membedakan antara itu bakteri jamur. Sunat aku. Nah, coba yang campur pengalaman putih. Sunat itu. Ya bakteri basah. Kalau layu oh itu dari bakteri, kita tidak usah mendekat dari jauh kelihatan. Kalau sudah tahu itu bahwa itu bakteri itu jamur. Jadi, kalau bakteri Pak, bakteri itu Pseudomonas niku. Niku ditandai dengan layu pucuk. Ya, kalau kena sinar matahari, kalau akarnya sudah mulai terinfeksi, itu kadang-kadang waktu cuaca terik itu layu. Tidur. Tapi sore balik malih. Nah itu berarti tanaman sudah mulai terinfeksi, mulai keserang. Ditandai dengan aku harus kena sarang jamur kan bakteri. Tolong obatono gitu loh. Tanaman itu seperti itu. Dikocok itu langsung Gitu. agak. Ya dikocor ini bisa. Kalau fusarium dia awali dari layu dari bawah. Karena daunnya menguning, rontok, Batang mau hitam. mati langsung terus. Biasanya jamu fusarium jauh lebih cepat dibanding bakteri Pseudomonas. Pseudomonas itu layu balik ketemu ada. Nah, tapi lek cabangnya sing layu tapi batang yang nyale niku sehat, itu jamur Phytophthora namanya. Terus wonten sing napa niku Ada yang mati, batang ada ini yang cabangnya alung, ireng terus layu tapi lainnya sehat. Itu jamurnya menjang di atas tanah. Nggih, niku benten malih. Itu namanya jamur Phytophthora infestan. Tapi lek sing nyerang teng penggal batang, jamur teklik namanya niku jamur pitium namanya. Dikocok ini juga bisa, disemprot juga bisa. Dari sapu lebur Pak, atas tanah pas itu. Disemprot pakai ini bisa, dikocok pakai ini bisa. Mulane jenengan kula ngapunten kula jari ini fungsinya banyak. Pertama murah, yang bisa membuat sendiri, bisa mengendalikan jamur dengan secara bijaksana, tidak banyak menggunakan kimia. Apa harus direbus tuh? Loh, ya harus karena prosesnya oksidasi Pak. Oksidasi. Betul sakit ngeten iki Pak, makanya lek jenengan terus belerang lek dicampur kai toyo, ngampul Pak. Gitu. Ngampul itu ngampul terus. Tapi kalau dicampur ini nanti jadi menyatu, proses oksidasi berjalan dengan pembakaran nanti jadinya warnanya jadi hijau ngeten. Jadi sirup itu loh. Oke. Nanti. Tanya Pak, untuk gamping itu kan DJ kan sudah panas. Ya. Mengapa kok airnya harus dipanasi? Loh iya. Jadi proses oksidasi itu memerlukan suhu sampai 600 ke atas. Kalau umum itu kan hanya paling banyak, paling tinggi kan 100 derajat. Itu belum bisa membuat oksidasi. Oksidasi itu kan mengeluarkan gas-gas yang lain itu tidak keluar. Jadi gas kalau tahu fermentasi gitu, fermentasi kompos, gitu. Itu kan mengeluarkan gas, namanya gas metan, gitu. Amonia itu, jadi fermentasi kompos itu mengeluarkan gas metan. Kali oksidasi itu mengeluarkan CO2, jadi itu dikeluarkan, gitu, supaya itu nanti bisa dijadikan untuk jadi oksidasi. Kalau betul membahas masalah bagaimana reaksi kimia, gimana malah perlu. Yang penting hasilnya mah. Kita itu kimia, ini tadi, kita kecuali ada sekolah atau betul kan itu perlu proses kimia. Sekolah tapi kelas manual. Yang penting itu diteliti tenang. Terus teori yang langsung dipraktekkan, jangan tahu paham. Ya. Penggunaannya jelas, ukurannya berapa, sasarannya kemana itu yang penting. Ya, penting itu Pak. Oke. Hari ini hanya membuat ini Pak, suatu saat menjadikan perlu bagaimana membuat nutrisi yang baik. Nutrisi yang disemprotkan itu ada pelajaran tersendiri, itu juga proses kimiawi. Kimia bukan berarti kimia itu ada dua, kimia organik dan kimia anorganik. Unsur itu kimia Pak, unsur kimia namanya. Betul-betul unsur biologi betul-betul gitu. Namanya NPK itu namanya unsur kimia. Tapi ada kimia organik dan ada kimia anorganik, gitu. Kalau kimia organik itu dari tanaman, di dalam daun itu ada N-nya, ada B-nya, jadi itu namanya kimia organik, bahannya dari organik, dari rumput laut itu organik. Tapi proses membuatnya itu namanya proses kimia, gitu. Bukan berarti bahan kimia, gitu, gitu. Boleh paham, gitu? Aku malah di tangan-tangan. Sebelum kita praktek, jadi mau perbandingan Pak. 1 kilo, 2 kilo kapur, airnya 10 liter. Jangan dicampur apa-apa. Itu kalau mau mencampur tembaga, kalau sudah jadi produk, aplikasi. pada saat aplikasi dan menggunakan tembaga itu harus kecil,
0,5 nyambung anu persentase penggunanya. Jadi kalau 1 sendok teh itu sudah cukup untuk 1 tangki. Kalau berlebihan, Berlebihan keras Pak. Oh. Bisa kebakaran, bisa toksis, Kalau- bisa keracunan, bisa kebakaran. kalau kurang, Kurang ya kurang Mas. bagus. kurang kemampuannya. Nah, jangan berkurang kemampuannya lebih banyak. wale wong teko itu jawab lemes lah ya. Angel lho, Kek. Teko. Niki Senengane sekaku-kaku lho wong-wong iki. Wong itu lho. Sampun nggih. Mari monggo niki sebelum kita praktek monggo dari pembuatan bubur-bubur itu yang perlu ditanyakan. airnya itu bebas, Pak. Kenapa? Air. 10 Enggak maksudnya bebas. dikasih ya. Semua segala air bisa apa yang harus Kalau Ya sebetulnya yang paling bagus namanya pH kan 7 Pak. Nggih. Sebenarnya untuk standar fabrikasi menggunakan air suling Pak. Tapi kita pun tidak Dua lah, masalah minimal. toleransi saja. Jadi Air bagaimana sumur, kalau kita mau air buat hujan. ideal gitu ya harus pakai aqua misalnya. Aqua itu pH-nya mesti 7. Tapi kalau misalnya 6,5 atau 6 masih bisa lah. Yang penting jangan 3. Gitu lah. Air rawa itu kan air rawa, air tanah gambut itu kan pH-nya 3 itu tidak boleh. Tapi kalau sini Kediri termasuk bagus. apa mineral, apa Cleo. Satu lagi ilmu yang paling penting Pak, jadi kan kadang-kadang banyak ngapunten bukan kita menyalahkan. Saya sering ya dengan orang dinas ya, ternyata nggak tahu apa namanya bagaimana sih sebetulnya memelihara alat ukur pH. Itu sering karena cara merawatnya keliru. Akhirnya pada saat diukur niku alat ukurnya berubah. Ya, Karena dia pakai indikasi tembaga, ya. Logam niku sensitif terhadap bahan-bahan kimia. Nah, misalnya dengan ngukur tanah atau diameter itu kalau kita merawatnya keliru pada saat dipakai terus dicuci disimpan Ini, Pak, besar. caranya. Hati-hati nih. Ini ada indikator untuk kelembapan sama pH. Ada 2. Ini cara merawatnya yang paling bagus untuk standar lab laboratorium ya. Setelah dipakai ke tanah apapun atau ke bahan apapun, ini pertama dicuci, jangan pakai sabun. Oke. Setelah itu nanti dioles dengan asam klorida encer 0,01%. Itu paling bagus. Setelah itu baru ditisu, disimpan. Itu nanti tembaga atau logam berat yang menempel di sini tidak akan reaksi dengan indikatornya ini. Nah, pembacaan berubah itu karena ini rusak. Wah, masuk. Berat. Lah kok berdusu telepone. Oh, dicuci tuh. Iki tangan tok bar lebone nek. Lha ngono kan, Nek? Nah, semacam itu sepele kalau kita di pusat ya itu ada pelajaran semua pelihara alat-alat ukur supaya aman. Nah, Terus ini satu lagi sebelum kita nggih. Lho, Pak Pur. Iso tuku tapi ra iso ngrawat. langsung ngerawat terus. Wes. Angger Perawatan ngrawat ya Pak Pur, larang padahal lagi. Nah iya. Tapi gratis, Pak. sing susah kita ya. Terus digawe iki ra mek cukur tumpah terus dilebokne. Nah, Untuk dicuci, makanya buat terus. diolesi Asam klorida. Asam klorida. Asam klorida yang 0,01% itu aman. Nah, ora wong. Lah Lah ya kuwi lho. Asap klorida yo ora lho. Ngono lho. Kowe tekan aku ya. Ya jawab, Pak. Asid sitrit klorida. Tapi ya Aku yang metakon kuwi isin tapi ngono. Jangan malu bertanya. jangan terlalu banyak bertanya. Kaya apa sing 100% tinggi Apa? sing kecut lho, Pak. Ngene lho, aja rene terus. Citrun. Nah, omong ora. Citrun. Jeruk. Citrun sing ban sing. Oh, bane citrune ditukone anu adem sak apa ya. Bingung pakai opo. Citrun asid citrun. Nah, ini penting banget Pak. Nggih, jenengan yang biasa nyemprot ini sangat penting. Ini tapi tidak diperhatikan. Nggih. Ya. Ini namanya safety aplikasi. Jadi, coba jenengan. Ini orang-orang luar sangat peduli terhadap ini. Jadi ini artinya keamanan dalam APD kita gitu ya. Aplikasi. Safety. Lah Pak Pur arep ngerokok bareng lho. Nah, itu. Iki sing repot ya. Oke.
Ya ora gawe masker. Rokok arek Rokok. Nah, organik ra apa. Itu rek watuk. Harusnya ini jalan. 17 detik ae. Buatan di sisi keliru berarti. Lampu anu ini buat ada pembaca kemudian. Ini ditutup awal ya? Oke. Makanya boleh. Kalau kan karena praktek tidak ada tradisi langsung, jadi air direbus dulu Pak. Direbus sampai mulai keluar gelembung-gelembung. Terus mulai mau mendidih, nah itu baru kapurnya dimasukkan dulu. Dimasukkan, mati kan hancur toh? Pakai mic, enggak kru. Banyunya kelihatan toh? Enggak. Umum ya? Itu masih 20 liter tambahan apa? Enggak, maksudnya umum apa enggak? Makanya tak ngeleboni 20 liter ya mau. 20 liter itu berarti untuk 2 kilo. Cuma 2 kilo dulu ya? Kita 4 kilo 4 langsung. kilo kan kapurnya. Lebokno kabeh sing anu. Kapurnya 4 kilo, Sini timbo. 2 kilo. 8 ya. Berarti 8 kilo anu ya. Kapur gampingnya 8 kilo. Lirange lirange 4 kilo. Berarti itu airnya harusnya 40 liter. Direbus dulu sampai mulai menjelang mendidih. Jadi mulai keluar sedikit kecil, itu nanti mulai dimasukkan gampingnya dulu. Kan karena gamping itu proses oksidasi juga dengan pembakaran. Begitu kena air kan mendidih juga. Itu mempercepat juga umum gitu. Setelah itu aduk larut, baru belerangnya dimasukkan. Diaduk terus ya. Sampai larut, lama-lama perubahan 1 jam memang agak lama nih, kabutut ini agak lama lagi, karena ini bisa sampai 1 jam lebih untuk proses ini, untuk mematangkan karena nanti indikasinya warnanya jadi seperti ini nanti. Kalau larutannya sudah di atas itu seperti ini sudah matang. Nah, jadi kan langsung matikan, baru disimpan sampai besok supaya terpisah antara larutan yang bening dengan larutan yang sudah. Berarti yang di atasnya sedikit itu ya anu. Ya, ini kemarin tak pindahkan. Jadi kalau sudah tak pindah. Pindah. Iki engko naik, engko anak-anak bekna. Jadi terus kan air karena semakin mengendap batuannya kan terus. Batuannya ke bawah, cairannya naik. Tapi sebetulnya tidak usah dipindah lagi Pak, nanti karena untuk mempercepat pengeluaran. Nanti dikocok, dikeluarkan kan kalau lama-lama jadi mengental. Lebih baik tidak usah dikeluarkan untuk ngocok mengeluarkan, memudahkan ngocok gitu. Tambahin ae. Apa? Orang ke pengaman. Safety. Iki Yang penting buatan bersentuhan langsung dengan bahan yang terutama. Makin lama-lama panas-panas terus perih ini tuh 2 sampai 2-3 hari itu perih ini. Bulannya Solusinya terus nanti ini. jangan bersentuhan. Seandainya. Seandainya kan jauh lah, jenenge wong mlaku Dilampi tisu Pak Pur. tapi tisu. Mlaku kesandung emang. Kancane sekakek. Kan udah istilah tuh Pak. Buah kulit tidak dimakan. Nggih. Tapi kan Terus dimakan. dihindari, kan dimakan dikeluarkan teng dunia. Tapi kan dimakan ngono lho. Tapi lek karo ade bakul di kuwi kan juga ngerti to, Bu. Ora ngerti lho. Bang, coba baji. Oke, buat monggo niki perbandingan namun niku tok, niki mun simpel nggih. Solusinya namung niki lho, Pak. Pencegahan nih. Nah, itu harus pakai. Wis iso karo patas diparingi siji-siji. Regane 11.000 cuman. Regane Lek ya. aku neng kene. Ora apa-apa tuh. Tiga ya. Ora. Kok gelem nandangi kayak ini malah. Berarti ya, cara pembuatannya sesimpel itu ya. Artinya sebetulnya banyak versi Pak. Jadi nanti ini yang alami yang memungkinkan bisa kita lakukan. Nanti kalau mau yang model lain ada versinya banyak. Tapi untuk hari ini kita ikuti ilmu arahan dari Pak Didi yang sudah terbukti dan ini memang sudah saya buktikan, sudah saya pakai. Yang kemarin tenggelam, alhamdulillah belum jadi mati. Jadi 50% lah mati nih. Jadi nggak sampai resik ya. Marai rasumi ngono ya. Makanya nanti terselamatkan dan nanti monggo intinya jadi kan paham ya cara pembuatannya. Pertama rebus airnya, kemudian ketika akan mendidih baru gampingnya dimasukkan. Setelah umum kuduk baru
larutan. Hah? Sampai larut diaduk dulu, umum pola malik baru dimasukkan benderanya sambil terus diaduk. Ngaduknya jangan pakai besi Bu, pakai bambu atau pakai kayu. Iya, pakai kayu. Ya, yang penting aman, tidak karena semuanya korosif juga. Intinya hanya seperti itu. Kalau manfaatnya udah tahu ya. Manfaatnya udah tahu, kemudian bahannya udah tahu. Hanya nanti kalau mau lebih sakti lagi Bu, perlu ditambah apa Pak? Tembaga atau tursi ya bahasa Trusi. Itu Nah, tembaga yang paling murah lah ya, harganya. Trusi ini nanti bahan belinya ada di toko. Toko kimia beli Trusi itu nanti satu tank itu cukup satu sendok teh itu. Selama perebusannya Enggak, itu hanya dikasihkan nanti ketika mau aplikasi. Tapi kalau Trusi Pak, lalu apa namanya serbuk Trusi, saya juga belum beli. Tapi yang jelas itu salah satu. Nanti kalau mau lagi ada lagi Bu. Jadi ini ada yang tambahan lagi. Nanti beda gurunya ya. Nanti kita datangkan lagi versi lain. Nanti jenengan monggo. Ini hanya semua ini hanya teknologi. Artinya teknologi monggo jenengan sepeda motor oleh gawe Honda, pada Hondane oleh gawe Supra, oleh gawe Grand, oleh gawe terserah semacam itu. Yang paling penak Beat. Oleh gawe Beat. Semacam itu ya. Jadi ini kami dari P4S, dari P4S Lumbung Tani Mandiri betul-betul ingin memberikan kontribusi yang real, nyata dan bermanfaat untuk panjenengan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa memberikan manfaat. Setelah ini kita keluar, kita praktek. Nanti untuk yang tidak punya tanggungan di rumah boleh mengikuti sampai selesai. Kalau punya tanggungan ya minimal menyaksikan waktu pemasukan bahan-bahan. Betul nggih? Karena waktunya memang lama. berapa jam? Paling cepat 1 jam. Kalau versi ini ya, kalau menggunakan metode nanti 1 sampai 2 jam. Semakin apa namanya? Pulang semakin larut. Indikatornya kan warna. Ya, warna. Jadi sampai muncul warnanya lebih ke merah aturan ya. Merah, bukan orange, Ya, tapi merah nanti merah. kalau bisa merah. Nah, ini nanti Bu merah toh. Kalau jenengan masukkan dari air warnanya berubah lagi. Jadi kuning lagi. Kuning ya. Kuning sama agak putih gitu. Kuning agak kepucat, kuning pucat putih kayak gitu. Makanya nanti Seperti obat kayak obat. saja isi gitu. Kalau kena asam biarkan susu. Ya, mau modelnya nanti gitu. Wes intinya itu dulu. Mari kita Pak sing tadi sing takon ukur banyu sama jenengan. Ukur berapa? 20 liter. Satu tadi 20. Sudah cukup untuk mengukur godok ya. Ini sebetulnya kan banyak teknik dan bahan-bahan tambahan. Cuman saya membuat yang paling simpel tapi sudah manfaatnya luar biasa. Ya, ini sudah cukup bagus digunakan beberapa teman itu lebih efektif lah untuk beberapa mengatasi jamur bakteri dan untuk sumber kalsium. Kemudian untuk yang ibu tadi menanyakan mengenai pembuatan sabun, otomatis kan harus siapkan bahannya dulu. Nah, kalau saya menyiapkan dalam volume kecil bisa, volume kecil itu mungkin untuk kapasitas 10 liter jadi gitu ya. Itu kan bahan sopor aja cuma 1 kilo. Itu kan minimal 1 kilo itu bisa untuk minimal jadi 10 liter jadi 1 kilo bahan pokok nanti ditambah yang lain. Kayak seperti warna, aroma, itu kan semua itu selera ya. Selera artinya tergantung mau dibanyakkan supaya wangi sekali boleh misalnya. Jadi itu kan. Tapi yang bahan utamanya nanti kita siapkan hanya sebagai contoh cara pembuatan. Terutama mungkin satu materi itu hanya satu jenis saja. Misalnya obat sabun cuci piring hanya satu aja. Nanti kalau yang lainnya kan banyak beda-beda. Ini dengan ini sudah beda. Saya kira itu Pak. Barangkali wonten pertanyaan lain sebelum kita mulai praktek. Saya cukup ya. Nek pengen gawe sabun, aja saiki ya ora dhewe tuku bahan. Ya mawon ngeten. Ditukane iso ngidoli. Untuk praktek saya siapkan. Untuk praktek. Tapi yang terpenting prakteknya bisa semuanya dapat gitu oh, loh, Pak. iya. Kalau membuat 2 kilo bahan pokok, bahan dasar sabun itu sudah jadi 20 sampai 25 liter. Nah, itu Oke 30 boleh satu. maksudnya gini Pak. Untuk
praktek nanti kan bahannya yang belikan bapak dulu, nanti ibu kan Aja mengganti. ibu-ibu tau, jadi kan karunan ini Pak. Ora penak, kabeh penak. Pada penak ya. Oh, pada penake. Gue kan Pokoknya- hasilnya itu kan langsung bisa dinikmati. Ya. Jadi gini, kalau memang maunya seperti itu berarti jumlahnya berapa orang? 30 peserta. 30 berarti pakai 2,5 lah, 2,5. Ya udah lah Pak, 30 itu lah wong etok, masa Mbak Endah gak mau wae. Aku kan peserta. Pendampingnya belum dihitung. Lah sing tuan rumah. Lah, betul itu malah peserta. Aku sih tepede. Kemarin tidak 35 orang. Misalnya sampai 40 itu ya? Ya, 40 berarti kan untuk 4 tahun. Nah, Besok Senin Pak nggih. Tukang soteng. Senin. Ya, Senin sama Rabu Sama besok Rabu depan, kita minggu ada depan. pertemuan SL lagi. Senin. Senin sama Nah, Rabu. sekarang gini loh Pak, jadi kan program dari pemerintah tadi. Jangan sampai mengganggu programnya pemerintah. Kalau kita kan sebenarnya kan tambahan ya. Kalau tambahan nanti sesudah Ya, lepas jangan sholat sampai nanti. nanti ada Catering kesan, kan saja. ada kesan itu nanti kita tuh numpang dia acaranya dinas itu jangan. Saya tidak enak Nah, tadi. makanya Ya, kalau kabarnya sudah dah. luhur lah iya sabari acara SL ada. SL kan sampai jam 11. Itu orang-orang dinas sudah pamit. Sik, iki ditinggali setuju apa ora saja kok meneng kabeh iki. Wah, setuju Pak. Nggih. Sebelumnya Nggih, tadi betul. ada dari teman pendamping. Dengan Jadi kayak kalau gitu, kesepakatan kayak. teman-teman setelah Di kos yang 6 kok latihan syuting. itu mau monggo, akan tetapi kalau memang sebagian yang tidak mau, lebih baik kita cari Yang waktu yang boten, Waktu lain. waktu yang disediakan untuk ini Hanya bersama untuk karena membuat ini ilmu gitu itu maksudnya. penting gitu. Oh nggih. Karena saya juga tertarik barangkali semua mengikuti dengan hari yang lain Oh nggih. atau jam untuk mukung Oh, di luar Di luar anu, SL. di luar luar. SL. Karena saya juga tadi kalau nggak diminta sama Bapak itu juga nggak enak karena oh anak dinas bagaimana dulu kan punya program dan sudah ada apa agenda yang sudah disusun terus orang-orang luar masuk memasukkan hal yang di luar itu kan nggak enak. Tapi Kita tidak kan apa-apa dengan ada etikanya senang juga. hati. Ya. Baik, Nah, bisa. kalau panjenengan kalau saya siap Bu memberikan tentang ini Ilmu. dengan ilmu dengan sukarela, yang penting tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu jadwalnya aktivitas orang lain yang punya keperluan di sini. Ya, Guys. itu ya Pak ya. Iya. Jangan tentukan sendiri aja. Nggih. Jadi kan sakit kumpul kulo. Siap. Selama kulo betul betul tugas luar artinya pas ke Surabaya kemana yang jelas itu sakit lah. Kalau untuk jadwal buat anu terus. Yang jelas hari Senin Iya. Sama Rabu. ya. Coba kita Senin tapi kan ada acara ini Pak. Setelahnya. Ini kan ada